Kalau PNS TNI Polri naik 8%, maka buruh swasta harus lebih. Karena dia yang bayar pajak. Kenapa giliran dirimu sendiri kamu pikirin, giliran rakyat kamu nggak pikirin? Apa maksudnya? Kamu kan PNS. Kamu naiknya 8%. Masa rakyat naiknya 3,6%? Otakmu di mana? Mogok nasional pertama 2012. Kami akan ulangi lagi. 5 juta buruh lumpuh. Bung Iqbal emang mau lumpuhin ekonomi? Iya. Emang mau lumpuhin pabrik? Iya. Memang tujuan pemogokan itu. Partai Buruh dan KSPI menolak nilai kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta sebesar 3,6% atau dirupiahkan Rp165.000 sehingga UMP DKI dari 4,9 juta rupiah per bulan menjadi 5 juta. Menolak keras. Alasannya sederhana. Kenapa giliran dirimu sendiri kamu pikirin, giliran rakyat kamu nggak pikirin? Apa maksudnya? Kamu kan PNS. Kamu naiknya 8%. Masa rakyat naiknya 3,6%? Otakmu di mana? Otakmu di mana? Para gubernur-gubernur itu. Para menteri. Kamu dirimu sendiri naik 8%. Rakyat naiknya 3,6%. Otakmu di mana? Di seluruh dunia tuh nggak ada. Saya ILO governing body. Saya salah satu pengurus pusat Badan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak ada di seluruh dunia gaji PNS naiknya lebih tinggi dari gaji swasta. Otakmu di mana? Itu alasan yang pertama. Setuju nggak PNS TNI Polri naik seperti itu? Partai Buruh dan KSP setuju. Tapi pakai otakmu. Gubernur, Menteri Tenaga Kerja, pakai otakmu. Kalau PNS TNI Polri naik 8%, maka buruh swasta harus lebih. Karena dia yang bayar pajak. Dia yang punya purchasing power, itu ilmu ekonomi sederhana. PNS TNI Polri jumlahnya berapa sih? Buruh swasta itu kan tadi udah jelas di Sosenas 57 juta. Bahkan lebih dari 60 juta kalau BPS. Nah, orang yang punya daya beli, orang yang punya bayar pajak, kok naik gajinya lebih rendah dari orang yang dibayar gajinya dari pajak. Aduh, otakmu benar-benar nggak ditaruh itu. Maka kami menolak keras. Yang kedua, beras naik 40%, telur naik 30%, transportasi dari BBM yang lalu naik 30%, kontrakan sewa rumah di mana-mana naik 50%, sewa kos itu buat buruh. Masa naiknya 3,6%? Otakmu ditaruh di mana? Oh, ada indeks tertentu. Kan saya udah bilang, usulan Serikat Buruh dan Partai Buruh, indeks tertentunya itu 1,0. PNS TNI Polri itu indeks tertentunya 1,0. Makanya dia naik 8% berasal dari inflasi 2,8%, ditambah indeks tertentunya 1,0 dikali pertumbuhan ekonominya 5,2%. Maka 2,8 ditambah 5,2, 8%. Sekarang saya mau tanya, Menteri Tenaga Kerja, indeks tertentu alfa yang kamu bikin di dalam PP itu, dijelasin nggak sama Presiden? Dari mana asal 0,1 sampai 0,3? Informasi kami dapat, dan beliau tidak lupa ngomongnya. Kementerian Tenaga Kerja pakai CSIS. Maaf ya, CSIS saya tidak menyerang Anda. CSIS itu bagian yang dipakai oleh Soeharto. Yang dari dulu, kalau naikin upah 3 tahun sekali. Maaf ya CSIS, saya nggak menyerang CSIS. CSIS adalah satu lembaga yang dipakai Orde Baru pada masa itu. Masa itu, saya tidak bicara yang sekarang. Yang selalu merekomendasikan upah itu tidak naik. Kok dipakai lagi sekarang oleh Menaker? Coba buka, umumkan oleh Menaker. Berani nggak? Bahwa 0,1 sampai 0,3 adalah hasil penelitian CSIS. Berani nggak Menaker?
Ayo debat mas saya. Ayo buka CSIS. Kenapa dia ngasih alfa 0,1 sampai 0,3? Enak aja kamu pikir negara ini milik kamu aja mau kayak Orde Baru lagi. Kamu jelasin nggak sama Bapak Presiden Jokowi? Menko Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian. Dijelaskan nggak sama Presiden Jokowi tentang 0,1 sampai 0,3 itu CSIS yang bikin dan asalnya dari mana? Kok orang dipaksa? Nah, itu kawan-kawan, kenapa kami nolak? Naiknya upah kecil banget 3,6%. Nanti kalau pertumbuhan ekonomi di bawah 5%, inflasi di bawah 2%, kamu naik upah 1%. Mana ada negara yang naik upah 1%? Kau pikir saya orang bodoh? Saya orang dunia, tingkat dunia saya. Ayo debat mas saya CSIS. Saya tidak ingin semua saya marah benar. Kau hancurkan buruh seperti zaman Soeharto lagi. Termasuk jurnalis. Termasuk kawan-kawan yang bekerja di pabrik-pabrik, di kantor-kantor. Kerah putih, kamu jangan sombong-sombongan. Ini dikembali ke zaman Soeharto. Tentang upah. Tentang upah. Saya tidak begitu yakin Pak Presiden Jokowi dijelaskan dari mana alfa 0,1 sampai 0,3. Sehingga Pak Jokowi nggak punya sense. Upah buruh kok naiknya lebih kecil dari PNS setengahnya. Nah alasan itulah beras naik 40%. Alasan kedua ya kenapa kita tolak. Beras naik 40%, telur naik 30%. Saya ini orang ekonomi, tapi saya nggak jago ekonomi. Tapi kalau mau debat sama CSIS, sama menteri, saya berani duduk sini. Menko Perekonomian. Kan nggak pernah mau. Hindar terus untuk diajak debat. Diajak debat selalu menghindar menteri-menteri itu. Ayo duduk sini. Udahlah menteri, cukuplah berbohong itu. Menko Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian. Ayo debat sama saya, Presiden dia selevel. Iya kan? Ayo duduk sini. Jangan kau kecilkan terus buruh. Tapi biarin aja. Hajar aja terus buruh. Tekan terus buruh. Petani tekan. Nanti pemilu tinggal 1,7% lagi kami menang. Ya itu kawan-kawan. Jangan diem aja. Upah kamu kecil kok diem. Kamu ini aneh juga kadang-kadang. Lawan kita semua. Kita ini dibikin. Nah, saya ketemu dengan penasehat Presiden Lula da Silva. Saya kasih tahu ya. Saya ini gini-gini walaupun kecil-kecil, hitam-hitam begini, cuma kumel-kumel begini, saya ini ILO governing body. Kalau lagi seminar duduknya dengan Menteri Keuangan Jerman, Menteri Tenaga Kerja Amerika. Maaf ya. Saya kalau di lembaga internasional, kalau lagi seminar, menjadi pembicara itu dengan beliau-beliau. Dengan Menteri Tenaga Kerjanya Brazil. Dengan waktu itu sempat bertemu dengan Stefan Löfven, Perdana Menteri Swedia. Maaf ya, ayo debat sama saya di sini. Brazil, saya ketemu penasehat Presiden Brazil di Geneva waktu ILO Governing Body meeting. Dia bilang, saya tanya, berapa 13% demo? 13%. Apa kamu malu? Kita di G20 ekonomi kita lebih besar dari Brazil. Sekarang kita nomor 7, nomor 10. Naik 13%. Padahal pertumbuhan mereka cuma 3,2%, inflasi 4%. Pertumbuhan ekonomi kita 5,2%. Ekonomi hanya orang kaya. Makanya orang miskin jangan milih partai-partai yang ada di Senayan sana. Pilih partai-partai yang orang miskin aja. Kalau kamu mau pilih partai buruh kita terima kasih, nggak milih juga nggak apa-apa. Tapi jangan pilih partai yang udah ada di Senayan. Partai orang kaya. Pasti dia orientasinya upah murah. Dan bisnis-bisnis saja yang dia pikir. Tapi banyak juga pengusaha yang baik. Sayangnya lebih banyak pengusaha hitam. Di backup oleh menteri-menteri yang menurut kami tidak berpihak kepada orang kecil. Brazil itu naik upah minimumnya 13%. Kau pikir saya orang bodoh nggak ngerti? Saya ngobrol dengan penasehat Lula da Silva, Presiden Brazil. Dan Lula yang memutuskan 13%. Presiden Brazil langsung. Diperintahkan naik 13%. Pengusaha protes, Lula jalan terus, tapi ekonomi makin tumbuh. Ya. Terakhir, akhirnya
KSPI. Ini bukan Partai Buruh kalau yang terakhir nih. Jangan salah kutip. Ntar gue bisa didiskualifikasi sama KPU. KSPI akan mengorganisir mogok nasional. Bukan Partai Buruh. Yang boleh mengorganisir pemogokan nasional, mogok nasional, kami pakai Undang-Undang Nomor 21 2000. Jadi kalau nanti dirjen, menteri muter-muter balik, nggak ada mogok nasional. Memang nggak ada mogok nasional. Itu nama yang diberikan oleh Serikat Buruh. Udah 2 kali. Bukan kali pertama ini. Dulu lumpuh. 100 sampai 200 triliun kata Pak Hatta Rajasa, Menko Perekonomian waktu itu. Lumpuh total. 2 juta buruh. Al Jazeera dan CNN Internasional, Al Jazeera bahasa Inggris, mencatat 2 juta buruh melumpuhkan. Mogok nasional pertama 2012. Kami akan ulangi lagi. 5 juta buruh lumpuh. Bung Iqbal, emang mau lumpuhin ekonomi? Iya. Emang mau lumpuhin pabrik? Iya. Memang tujuan pemogokan itu. Tapi bukan mau ancur-ancuran. Memaksa agar pengusaha mau berunding. Lu kan sok tahu lu. Mentang-mentang dekat pemerintah, neken-neken aja. Pemerintah mentang-mentang kuasa, neken-neken aja. Nah, sekarang kita mau paksa dia berunding. Pakai apa? Mogok. Di Amerika kemarin mogok kok. Jangan muter-muter balikin Bu Dirjen. Di Amerika baru kemarin mogok. Saya ketemu dengan Presiden Serikat Buruh Otomotif di Jeneva. Mereka baru selesai mogok 2 minggu. Akhirnya menang. 30% upah naik. Amerika aja naik upah 30%. Apaan Jakarta cuma naik upah 3,6%. Malu-maluin aja. Brazil 13%. Jadi mogok itu tujuannya adalah memaksa pengusaha dan pemerintah berunding. Dan itu sah konstitusional. Maka kita pakai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. Pasal 4 mengatakan, kalau saya nggak salah dicek lagi, Serikat Buruh salah satu fungsinya mengorganisasi pemogokan. Ini bukan mogok kerja. Kita pakai Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Menyampaikan pendapat di muka umum. Apa isinya? Ya keluar dari pabrik. Cuma karena ini kita sebut mogok nasional, satu pabrik keluar. Kalau yang teman-teman lihat demo di istana, demo di DPR, itu namanya perwakilan. Pakai Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Boleh nggak satu pabrik kita minta? Ya boleh. Asal dikasih tahu. Ya Bu Dirjen jangan pura-pura pilon. Bu Menteri jangan pura-pura pilon. Boleh. Aparat keamanan nggak boleh ngelarang. Biasanya perwakilan pakai Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Hari ini kami akan tentukan satu pabrik. Nah Anda bayangin kalau 100.000 pabrik keluar, 5 juta buruh. Apa yang salah? Apa yang salah? Amerika aja 2 minggu dia mogok. Tapi bukan mogok kerja. Kalau mogok kerja pakai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Berunding dulu dengan perusahaan. Enggak selesai, berunding lagi. Sampai kapan? Nanti sampai udah pemberian gaji baru selesai. Maka kami nggak pakai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Jangan pura-pura pilon. Menteri-menteri. Boleh nggak pakai Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998? Loh, perintahnya boleh. Dan di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 dibilang Serikat Buruh memegang fungsi, boleh. Negara membolehkan, konstitusi membolehkan melakukan pemogokan. Yang salah. Cuma kami pakai metode unjuk rasa, bukan metode apa itu mogok kerja. Unjuk rasanya bagaimana? Seluruh pabrik kuras. Nah, melalui kesempatan ini kami serukan pada buruh-buruh yang melakukan mogok nasional yang akan kita persiapkan di antara tanggal 30 November sampai 13 Desember 2023 harus damai. Nggak boleh memaksa orang yang nggak mau mogok. Berlaku tertib. Jangan melakukan tindakan anarkis. Jangan merugikan orang lain. Kalau macet gimana Bung Iqbal? Ya namanya mogok. Kalau nggak ada macet, kalau nggak mau macet ya jangan mogok. Mogok pasti macet di mana-mana. Jangan dibilang itu mau tertiban umum. Jangan mengada-ngada lah kadang-kadang. Ya namanya orang mogok berkumpul. Namanya berkumpul ya macet. Nggak apa-apa macet sehari 2 hari, tapi upah lo naik. Semut aja diinjek gigit, masa kita nggak ngelawan sih? Melawan secara konstitusional. KSPI dan serikat-serikat buruh lain. Bukan partai buruh. Tolong catat ya, bukan partai buruh. Tapi serikat buruh.
Yaitu di antara tanggal 30 November sampai 13 Desember. Di antara dua tanggal itu, 2 hari kita mogok nasional. Stop produksi, 5 juta buruh turun, berhenti produksi. Kemudian 100 ribuan pabrik akan berhenti. Stop produksi. Partai buruh gimana posisinya? Partai buruh akan memberikan dukungan secara terbuka. Jadi dukungan, bukan mengorganisir pemogokan, beda.